Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Umat Katolik yang berbahagia, dalam tahun Jubileum 2025 ini, kita umat Katolik sedunia diajak bersama-sama Bapak Paus untuk melakukan peziarahan rohani. Sebuah peziarahan pengharapan dalam dunia modern. Maka maskot yang diusung adalah maskot Luce, maskot seorang anak kecil yang melakukan sebuah peziarahan. Ini menandakan dunia tempat umat Katolik hidup. Disitulah umat Katolik akan melakukan peziarahan dalam dunia modern. Maka dalam melakukan peziarahan pengharapan ini, mari kita membekali peziarahan ini dengan kekayaan rohani Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1, ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian dilanjutkan dengan bab yang berbeda, yaitu bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Intisarinya Injil Lukas bab 1 sampai dengan 4 adalah sebuah prolog dari Injil Lukas. Sedangkan Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 21 intisarinya adalah bagian pertama pewartaan Yesus kepada umat manusia, di mana Yesus menyatakan dirinya memenuhi nas yang sudah diungkapkan dalam kitab Nabi Yesaya. Maka mari kita memperkaya peziarahan rohani kita dengan Injil hari ini. Dalam bagian pertama ini Lukas menegaskan tujuan penulisan Injilnya. Dia menyatakan Injilnya ditulis dengan sebuah penelitian, ditulis dengan teratur dan akurat tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus dan kisah-kisah iman sekitar karya-karya Yesus. Mengapa dalam dunia modern ini menjadi penting? Karena dunia modern menginginkan sebuah kitab rohani yang dapat dipertanggungjawabkan baik itu secara historis ataupun dalam bentuk penulisannya yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam dunia modern kepercayaan pada kabar baik yang otentik itu adalah sangat penting. Kita dipanggil untuk kembali kepada sumber iman, bukan hanya klaim-klaim kebenaran, tetapi pada sebuah pengalaman iman yang tertulis, yang terdata, dan memiliki saksi-saksi yang hidup, dan kesaksian itu dibenarkan oleh saksi-saksi yang lain. Inilah keunggulan dari Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sebuah pengalaman mencatat kehadiran Allah yang menjadi manusia, firman menjadi manusia dalam sebuah tulisan yang otentik dan bertanggung jawab. Maka sebagai umat Katolik, di mana kita pada tahun ini melakukan peziarahan rohani, pasti Anda akan dilihat orang. Ada apa umat Katolik dengan Porta Santanya? Ada apa orang Katolik selama tahun 2025 ini melakukan banyak peziarahan dari gereja ke gereja atau tempat suci yang satu ke tempat suci yang lain? Maka hidup sebagai peziarahan iman juga harus menjadi Injil yang hidup. Sebuah agama dikenal bukan karena kitab sucinya. Sebuah agama dikenal oleh orang-orang yang menghidupinya. Dan dunia modern membutuhkan sikap itu.
Sekarang mari kita memperkaya peziarahan hidup kita dalam bagian kedua dari perikop yang disajikan oleh gereja, yaitu Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Intisarinya adalah perutusan Yesus di tengah-tengah dunia yang menggenapi nas nubuat Nabi Yesaya. Yesus dengan kuasa roh mulai pelayanannya dengan membaca nubuat Yesaya, yaitu Yesaya bab 61 ayat 1 sampai dengan 2 di sinagoga di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ia menegaskan bahwa nubuat itu telah digenapi di dalam dirinya. Sebuah nas digenapi dalam dirinya, dinyatakan oleh dirinya sendiri. Padahal nas itu diberikan oleh Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa nas itu dipenuhi dalam dirinya, siapakah orang itu? Kalau orang itu tidak berasal dari Allah, mana orang percaya? Karena pemenuhan nas yang diungkapkan oleh manusia berarti orang itu menyamakan dirinya dengan si pemberi nas. Apakah Yesus juga adalah Allah? Bagi kami orang Katolik, Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Maka dengan lantang dia berkata kepada orang-orang di Nazaret, di tempat ia dibesarkan, nas ini terpenuhi pada saat kamu telah mendengarnya di sini dan hari ini. Maka mari kita memperkaya peziarahan hidup kita di tahun ini dalam konteks dunia modern. Umat Katolik yang berbahagia, dunia modern itu dipenuhi dengan situasi yang bisa membelenggu kita dengan yang namanya materialisme. Di tengah dunia yang hiruk pikuk, orang bisa mengalami yang namanya kesepian. Di tengah kemakmuran dunia modern, orang bisa mengalami ketidakadilan. Dalam kehiruk pikuan dunia modern dan kecanggihan biologi, kesehatan, kedokteran, orang bisa mengalami yang namanya sakit, dan bahkan mampu menjadikan orang frustrasi dan tidak mampu menanggung penderitaannya. Maka Yesus diutus untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang tadi disebutkan, dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh kesepian, mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia modern yang canggih dan makmur ini. Maka mari kita melihat kembali bahwa peziarahan ini sebetulnya mau membawa kita pada sebuah yang namanya pembebasan. Yubelium adalah tahun pembebasan. Maka mari kita memberikan pembebasan bukan hanya untuk diri kita sendiri, bebas dari materialisme, bebas dari kesepian, bebas dari ketidakadilan, bebas dari rasa sakit. Bukan untuk kita sendiri. Mari kita ulurkan tangan pada mereka yang juga mengalami hal yang sama. Perutusan Yesus adalah perutusan umat Katolik yang sedang melakukan peziarahan pengharapan. Biar orang-orang Katolik juga menjadi pengharapan bagi banyak orang. Yang kedua, penggenapan itu karena kuasa Roh Kudus. Yesus memulai karyanya dengan kuasa Roh Kudus. Demikian juga dalam peziarahan modern. Kita harus bergantung pada kuasa Roh Kudus untuk menghadapi berbagai macam tantangan iman. Orang Katolik adalah orang yang sungguh percaya akan karya Roh di dalam hidup mereka. Maka mari kita juga melihat kembali hal pertama dan hal yang kedua
itu adalah sebuah penegasan atas panggilan kekatolikan. Yesus menyadari sungguh panggilannya sebagai seorang pembebas. Kita juga dipanggil untuk menyadari identitas kekatolikan kita sebagai orang yang bebas. Maka orang Katolik mempunyai sebutan anak-anak Allah. Anak-anak yang bebas, merdeka. Kalau demikian, apa sih yang dapat kita lakukan bersama-sama sebagai umat Katolik ketika kita melakukan peziarahan pengharapan ini? Yang pertama, mari kita membangun komunitas yang membawa kabar baik. Dalam peziarahan, dalam hidup sehari-hari, berikan kabar baik. Kita harus melawan kabar buruk, hoax, ataupun sumpah serapah dalam dunia modern yang sangat nampak dalam media-media sosial kita. Mari kita juga memberikan advokasi. Orang Katolik mempunyai seksi-seksi, entah itu di dalam keuskupan, entah itu di dalam paroki, yang namanya entah seksi sosial paroki, entah HAAK, apapun itu, ataupun PSE. Disitulah kita dapat melakukan sebuah advokasi ataupun sebuah bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk dibebaskan. Kita juga sering mengalami hambatan dalam pewartaan Injil dalam dunia modern, dalam media sosial, karena kita bersaing dengan begitu banyak pandangan-pandangan yang mungkin terdegradasi atau terjadi pelencengan informasi. Itulah peran kita dalam media sosial. Komsos misalkan, harus berani untuk mengutarakan hal-hal yang membawa kabar baik. Maka mari kita berdoa bersama-sama supaya sungguh peziarahan Jubileum tahun 2025 ini membawa pengharapan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas Putramu, Yesus Kristus, yang datang dengan kuasa Roh Kudus, mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, membebaskan orang-orang yang tertawan, membuka mata yang buta, memerdekakan mereka yang tertindas. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami melakukan peziarahan rohani di tahun 2025 ini bersama-sama, tahun Jubileum, tahun pembebasan. Kami mohon ini melalui perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.